Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, eh, di sini saya bakalan menjelaskan tentang routing teknologi atau introduction dynamic routing. Jadi ini routing protocol type macam-macam, uh, routingannya kayak dynamic routing, stereo gateway, static routing, distance vector. Oke, lanjut, ini interior versus exterior. Ini cuma kayak ya gini-gini doang. Di situ lanjut IGP, routing protocol algoritma, distance vector. This determine the director and distance hops to a network. Link states determine the shortest path SPF to a network. Advanced distance vector atau hybrid combine aspect of distance vector and link state. Selanjutnya ada distance vector versus link state, ya cuma kayak topologi gini doang. Terus ada area-areanya kayak figuran itulah. Terus lanjut ke routing teknologi OSPF atau Open Shortest Path First. Ini kayak pembukaan. Jadi open standard link state routing protocol. Setiap router yang menjalankan OSPF akan mengirimkan RSA atau link state advertisement ke router tetangganya atau router yang disambungin ke si router satu ini. LSA akan disimpan di LSDB atau link state database menggunakan algoritma di Dijkstra SPF untuk routing decision, terbagi menjadi beberapa area. Ini OSPF areanya. OSPF dibagi jadi dua hierarki, backbone dan non backbone, terdiri dari 32 bit, bisa menggunakan format IP address seperti ini. Area 0.0.0.1 bisa juga menggunakan angka desimal seperti ini. Area 1, area 0.0.0 atau area 0 adalah area backbone. Setiap area selain 0 wajib terhubung langsung ke area 0. OSPF single area dan OSPF multi area. Ini sama kayak sebelum-sebelumnya, topologi biasa. Lanjut, ini juga OSPF tipe routernya kayak internal, SBR, BGP, internal router, OSPF table, database, network table, link state database, dan routing table. Ini router ID, router ID election, configure routernya tuh manual. Highest IP address on loopback interface, highest IP address on any active interface. Make agents in OSPF, hello timer dan date interval itu harus sama. Router ID tidak boleh sama, harus berbeda dengan router ID yang lain. IP point to point harus saling bisa ping satu sama lain. API fotonya harus bisa di advertise. Area harus sama per interface. Autentikasi harus match. Ini opsional aja. Ini topologi. Terus bawahnya ini cuma kayak buat nampilin si IP OSPF nya kalau udah di config. Ini wildcard mask, kayak rumus default subnet mask atau use subnet mask sama dengan wildcard mask. Contohnya tuh 255.255.255.25. OSPF metric, rumus reference bandwidth dibagi bandwidth interface sama dengan cost. Jadi contoh interface fast internet 100,000 kbps atau 100.000 kilobyte per second. Ini konfigurasi OSPF nih kayak konfigurasi ini topologinya. Nanti konfigurasinya bisa dijelasin di video selanjutnya. Access control list. Ini metode firewall buat ngeblok beberapa situs atau izinkan semua. Tapi kondisinya tuh harus kita tahu siapa yang mau diblok. Izinkan beberapa, blok semua. Ini kita
cuma tahu yang siapa aja yang boleh ngeakses. Ini topologinya sama kayak sebelumnya, tinggal ditambahin aja konfigurasinya. Terus fitur untuk filtering paket mirip sama kayak firewall, standar ACL hanya bisa di filter berdasarkan source IP atau network aja. ACL standar menggunakan ACL nomor 1 sampai 99. Ngekonfignya harus ke deket lah sama destinasinya. Dengan destinasinya, direction in dan out nya ditentukan berdasarkan arah paketnya dari source menuju destinasi. Ini standar access list, topologinya sama, cuma ditambahin konfigurasinya aja yang beda. Ini sama, cuma nambahin konfigurasi. Ini ACL extend bisa melakukan filtering berdasarkan source address, destinasi address, port number, dan protokol yang digunakan. ACL extend menggunakan ACL nomor 100 sampai 199. ACL extend dipilih jika keperluannya spesifik ke aplikasi, misal membatasi telnet atau akses web server atau email, FTP, dan DST-nya. Konfigurasi sedekat mungkin dengan source. Direction in dan out ditentukan berdasarkan arah paketnya dari source menuju destinasi. Next extends list. Legacy syntax sama aja sih ininya, topologinya cuma yang beda ditambahin konfigurasinya doang. Ini konfigurasinya. Oke, lanjut. Ini extend modern syntax sama, cuma nambahin konfigurasi di router 1 atau router pertama yang paling kiri dekat switch. Nah, oke, maybe mungkin cukup sekian dari saya.